Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan, walaupun Dia itu Maha Kuasa, tetapi Dia itu sangat memerlukan kita di dunia ini. Coba perhatikan kalimat ini. Bagaimanapun hebatnya Tuhan, Dia memang luar biasa Maha Kuasa, tetapi aneh, Dia memerlukan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Bisa berkata amin tidak? Harusnya kita berpikir, kalau Dia itu Maha Kuasa, kalau Dia itu hebat, kenapa nggak kerja sendiri aja? Mengapa pekerjaannya Dia serahkan kepada kita? Betul tidak? Kita harus berpikir, kalau Dia itu hebat, Dia itu Maha Kuasa, kenapa tidak menyelesaikan pekerjaan itu sendiri? Kenapa Dia perlu kita? Ada nggak di antara saudara yang pernah berpikir tentang kebenaran itu? Mengapa Dia perlu kita? Padahal Dia berkuasa, padahal Dia hebat. Nah, inilah rahasia yang luar biasa. Kalau kita semua sebagai anak-anak Tuhan percaya dan tahu rahasia ini, maka hidup kita akan bawa untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maafkan saya, masih cukup banyak. Kalau kita betul-betul tahu dan sadar betapa hebatnya Tuhan, tetapi toh Dia perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan lebih sungguh-sungguh, akan lebih serius. Kesalahan yang terjadi, maafkan saya, 90% lebih orang Kristen taunya kita yang perlu Tuhan. Tolong aku Tuhan sakit, tolong aku gak punya duit, tolong aku Tuhan perlu kerjaan, Tuhan aku perlu jodoh, tolong aku Tuhan ini tolong, terus tolong. Kalau kita tidak pernah menyadari bahwa Tuhan pun perlu kita, maka kita jadi Kristen yang tidak bertanggung jawab. Dan hari ini kita harus mengerti kebenaran. Saya tanya dulu kepada saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan memerlukan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi? Sungguh? Nah, pertanyaan kedua, sejauh apa dan sejauh mana kalau saudara mengerti Tuhan memerlukan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya, apa yang kita buat selama ini? Kecuali minta tolong terus. Maaf, 99%, jadi hampir 100%, lagu-lagu pujian yang dikarang, digubah oleh banyak anak-anak Tuhan, isinya itu tadi: Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. 99% lagu-lagu yang kita nyanyikan itu hanya untuk membangkitkan iman kita, untuk iman kita kuat dan kita percaya mujizat itu nyata. Itu salah. Kita harus merubah konsep itu. Kalau ada penggubah lagu di Bontang ini, coba setelah dengar firman ini, saudara ubah, buat lagu yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyedihkan saudara, 99,sekian% lagu-lagu pujian itu isinya hanya, maaf ini istilah saya, kita ini merampok surga, memaksa Tuhan untuk menolong kita, memberkati kita buat mujizat. Itu tidak salah. Tapi kalau hanya itu hidup Kristen kita, maka kita jadi salah. Kita buka Yohanes pasal 2. Jelas sekali di firman ini, ayat yang ke-23. Dan sementara Tuhan Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, berapa orang yang percaya Dia? Banyak. Nah, hebat gak kalau banyak orang percaya Tuhan Yesus? Loh, saya tanya, hebat tidak kalau banyak orang percaya Tuhan Yesus? Hebat, memang itu kerinduannya, supaya semua orang diselamatkan. Tapi lihat masalah ini. Ternyata hanya percaya Tuhan Yesus itu tidak berkenan di hatinya kalau hanya percaya saja. Karena apa? Kalau kita hanya percaya Dia tanpa ada timbal balik, maka kekristenan kita tidak akan pernah berkenan kepada Dia.
Saya baca lagi pelan-pelan ayat 23 ya. Dan sementara Tuhan Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Lagi sekali, hebat nggak kalau banyak orang bontang percaya kepada Tuhan Yesus? Belum tentu. Ini kesalahan kita selama ini kalau percayanya karena ini. Lihat itu. Mengapa mereka percaya Tuhan Yesus? Karena mereka apa? Telah melihat mujizat. Betul tidak? Tanda-tanda yang diadakannya itu apa kata lainnya? Mujizat. Nah ini loh saudara yang Tuhan tidak suka. Saya ulangi lagi. Tolong pemusik-pemusik penggubah lagu, tolong. Kasihan Tuhan. Jangan lagu-lagu hanya merampok surga. Berkati aku Tuhan, mujizat itu masih ada Tuhan. Aku percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan menyembuhkan. Jangan cuma itu. Karena kalau kita percaya kepada Dia hanya karena ingin lihat tanda-tanda yang dibuatnya dan mujizatnya. Lihat ayat 24. Celaka sekali orang Kristen itu. Tetapi Tuhan Yesus sendiri bagaimana? Nah, apa kata lain? Apa sebetulnya keinginan Tuhan Yesus kepada kita yang percaya Dia dengan mengucapkan kalimat ini? Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak bisa mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu maksudnya apa? Dia itu ingin apa? Dari kita bisa dipercaya. Saya minta dalam hati saudara menjawab. Selama ini berapa banyak di antara saudara yang baru tahu ada ayat seperti ini? Bahwa kita tidak cukup hanya percaya Dia. Karena Dia ingin apa? Mempercayai kita. Dan yang penting pertanyaannya dengan apanya yang Dia mau percayakan kepada kita. Lo yang baca, apanya yang Dia mau percayakan kepada kita? Dirinya. Coba perhatikan. Bontang ini kabupaten atau kota Madya? Kalau kabupaten masuk kabupaten mana sini? Kota Timur. Oh sendiri ya. Nah kalau wilayah tanahnya Kota Timur sampai di mana? Sangatta? Oh sekitar sana. Oke, dengar baik-baik. Sedekat-dekatnya wali kota Bontang kepada saudara. Ini dengan pertanyaannya. Sedekat-dekatnya wali kota Bontang kepada saudara sebagai penduduk Bontang. Bisa nggak wali kota mempercayakan dirinya kepada saudara? Jawab, ini penting. Bisa tidak? Walaupun dekat. Saya kejar lagi. Seandainya yang duduk di sini bersama-sama kita belajar firman Tuhan, ada yang teman TK, SD, SMP, SMA, Pak Wali Kota. Kalau ada, saya tanya lagi, mungkin nggak orang itu pun Pak Wali Kota Bontang bisa mempercayakan dirinya kepada teman dari TK tadi? Kenapa? Karena beda status. Kenapa Pak Benyamin? Waktu pemilihan dia percaya. Waktu pemilihan Dia percaya. lain Pak. Bukan itu. Kalau waktu pemilihan dia belum punya kedudukan, belum punya otoritas. Jadi kalau mempercayakan itu beda. Ini setelah punya otoritas beda. Saudara, tidak gampang dan tidak mungkin. Karena seorang wali kota harus mempercayakan dirinya kepada gubernur yang atasnya dia, betul tidak? Dan ada aturan di dalam pemerintahan itu. Nggak bisa percayakan dirinya pada orang lain, walaupun teman sekelasnya dari TK. Ayo saya kejar lagi pertanyaannya. Kira-kira terjadi apa di hidup saudara kalau Tuhan Yesus berani mempercayakan dirinya kepada saudara? Harusnya semua batuan dan semua orang Kristen mengejar kepercayaan ini. Harus. Saya beri pertanyaan lain. Ya. Di dalam praktek sehari-hari, bagaimana cara saudara menguji atau memberi tes
orang ini bisa saudara percaya atau tidak. Biasanya pakai cara apa? Uang, betul. Nomor satu pasti uang untuk uji orang itu. Yang lain apa lagi? Rahasia. Oh betul, siapa bilang rahasia tadi? Siapa bilang? Bagus. Ini yang saya tunggu. Bisa dipercayakan rahasianya. Itu yang luar biasa. Nah, ini kan Yohanes 2 ini kan awal-awal pelayanan Tuhan Yesus. Menjelang jam-jam terakhir sebelum Tuhan kita masuk Getsemani untuk berdoa, ditangkap, diadili, disiksa, lalu disalib. Jadi kurang berapa jam? Nggak sampai 3 jam. Ya, ternyata Tuhan kita menyatakan satu pernyataan. Saudara dengarkan ini penting. Jam-jam terakhir waktu Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya, nanti kalau saudara pulang baca Yohanes 13, 14, 15, 16. Jadi 4 pasal Injil Yohanes itu terjadi dari sore tadi sampai malam. Pembasuhan kaki, perjamuan malam, dan itu perpisahan. Jadi kalau saudara membaca 4 pasal Injil Yohanes itu sangat mengharumkan. Nah di pasal 15 dia ngomong seperti yang saudara kita ngomong. Coba buka Yohanes 15 ayat 15. Nah ini cara kita belajar Alkitab. Setelah ini saya minta masing-masing saudara menanyakan posisi saudara. Setelah kita baca ayat ini, selama saudara mengaku murid Yesus jadi orang Kristen, sudah atau belum bisa dipercaya oleh Tuhan atau tidak? Apa ayat 15 berkata? Aku tidak, cepat baca. Muncul lagi kamu hamba. Kenapa? Tidak tahu, nggak bisa. Kalau posisinya hamba nggak boleh cerita rahasianya. Terus kalimat berikut. Nah itu loh, aku telah memberitahukan berapa hal, segala sesuatu yang kuterima dari Bapa. Saya tidak tahu berapa banyak yang hadir di sini yang kerja di PT apa Badak ya. Ini perusahaan apa? PT Badak. Badak ya, berapa banyak? Menurut saudara, posisi apa di PT Badak di Bontang ini yang bisa diberitahukan seluruh rahasia perusahaan itu? Karyawan bisa tidak? Nggak bisa. Harus pangkat apa? GM belum tentu juga bisa semuanya. Apa istilahnya? Direksi. Karena hanya orang-orang yang bisa dipercaya oleh para direksi yang boleh duduk di situ dan boleh tahu rahasia perusahaan itu. Maaf, jangan tersinggung. Kalau kita sudah tahu pasal 2 dan pasal 15 dengan ilustrasi tadi, maaf, kira-kira masih banyak atau sedikit hamba-hamba Tuhan yang berstatus pendeta sekalipun, maaf, lulusan sekolah teologi sekalipun, yang bisa Tuhan percayakan dirinya. Betul tidak? Ini pertanyaan penting. Inilah kegagalan gereja yang paling fatal, yaitu Tuhan Yesus belum bisa mempercayakan dirinya kepada gerejanya. Karena kebanyakan masih status karyawan, hamba yang belum layak untuk dipercayai dengan segala sesuatu yang direksi itu terima dari pemiliknya. Kalau saya pakai kata Yesus itu direksi. Tunggu sampai semua saudara berhak disebut sahabat yang bisa dipercaya. Jangan minta saya, kalau gitu Pak Daniel berikan kami persyaratannya, ada berapa? Nah itu hebatnya Alkitab, tidak ada. Sebab masing-masing orang Tuhan beda cara menetapkan. Tapi satu kata ini saya menemukan, kondisikan diri saudara masing-masing sedemikian rupa sampai Tuhan Yesus bisa berkata, aku mempercayakan
Ngerti kata kondisikan? Berarti masing-masing kita beda. Saudara, karena waktu tidak mungkin saya akan bicara sampai jam 12 malam nanti. Saya kuat, saudara yang tidur. Tapi tolong mulai hari ini, siapapun saudara, tua muda, pria wanita, kalau saudara anak-anak Tuhan dan murid Yesus, kondisikan diri saudara sedemikian rupa sampai Tuhan bisa mempercayai saudara. Maka itu mengapa pekerjaannya tidak selesai-selesai di bumi? Karena masih sedikit yang percaya dia percayai balik. Tidak dengan doa puasa, enggak. Tuhan enggak cari yang persembahannya banyak, puasanya rajin, baca Alkitab sekian belas pasal sehari, doanya 8 jam sehari. Tidak. Yang menentukan itu hati kita, dianggap layak atau tidak oleh dia. Siapa di perjanjian lama orang pertama yang disebut sahabat Tuhan? Betul. Pernahkah saudara tahu mengapa Tuhan menyebut dia sahabatnya? Rahasianya sederhana. Ayo, saya tanya nih. Waktu pertama kali Yahweh Tuhan panggil dia itu sudah, kalau saya pakai istilah sekarang, sudah percaya atau belum? Belum. Dia masih penyembah berhala di tanah Ur. Sekarang itu Irak bagian utara sana. Itu yang saya heran. Masih penyembah berhala. Ayo, maaf ya saya pakai istilah ini. Sekristen-kristennya orang Kristen. Itu artinya apa? Apa arti kata itu? Sekristen-kristennya orang Kristen. Itu artinya apa? Cepat. Kristen beneran bukan? Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Itu apa artinya? Pendeta beneran. Jujur, ayo ya saya ajak. Enak-enak tidur. Toto ada suara. Hai anakku, besok kamu ke bandara. Bawa istri anakmu semuanya. Kemana Tuhan? Pokoknya ke bandara dulu. Aku akan tunjukkan kamu pergi kemana. Ayo jujur. Berangkat atau diskusi dulu? Loh, ini pertanyaan penting saudara. Ngerti? Sekristen-kristennya orang itu dan sependeta-pendetanya pendeta itu. Loh, betul tidak? Itu yang kita harus belajar. Mengapa Abraham bisa dipercayai? Yang lebih gila lagi, padahal dia itu belum percaya. Dia kan masih penyembah berhala. Maka itu Yahweh sangat respect kepada Abraham. Karena dia bisa dipercayai. Pergi. Betul tidak? Pergi atau tidak Abraham? Pakai tawar-menawar tidak? Tidak, saudara. 100% teolog-teolog gereja berkata, Abraham adalah nenek moyang iman kita. Betul enggak? Karena dari percayanya lahirlah kita. Tapi kenapa kok cucu-cucunya enggak seperti nenek moyangnya? Berarti ilustrasi itu ada yang salah. Siapa bisa tahu kenapa Yahweh Tuhan pilih Maria untuk mengandung Yesus? Dengan pertanyaan saya, dengan zaman itu banyak nggak gadis? Coba banyak tidak? Nah, mengapa Yahweh Tuhan nggak bilang gini, Gabriel, kamu turun cari gadis siapa yang mau hamil? Kalau Gabriel dipesan seperti itu bisa berbulan-bulan. Dia turun dari surga, naik lagi, sore pulang nggak ketemu Tuhan. Loh, betul nggak? Ayo. Hei gadis, siapa mau hamil sebelum menikah? Nggak ada yang mau zaman itu. Kenapa? Hukumnya apa? Mati. Bukan dilempar roti, batu. Mengapa Gabriel langsung ketemu Maria? Karena Yahweh sudah menyelidiki siapa gadis yang bisa dipercaya. Lagi sekali, tidak ada 1, 2, 3, 4, 10, 14 syarat. Tidak. Pokoknya kondisikan diri saudara sedemikian rupa sampai Tuhan berkata, aku bisa mempercayai kamu. Maka kalau Tuhan sudah bisa mempercayakan dirinya kepada saudara,
maka saudara betul-betul Kristen. Enggak cukup hanya percaya dia saja. Maka itu lagu-lagu itu banyak salah, saudara. Karena tidak seimbang dengan kebenaran. Lagu-lagu yang cukup banyak untuk menguntungkan kita, belum menguntungkan surga. Terus, ini loh yang kita temukan Mazmur 24. Mengapa Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25. 1, 2, 3. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Maaf, saya akan buat saudara kaget, shock, waktu Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Perhatikan baik-baik. Perlu tidak Tuhan Yesus diberitahu tentang seseorang? Loh, ayat 25 itu loh, perlu tidak Tuhan Yesus diberitahu oleh seseorang tentang orang lain? Kenapa? Nah, jadi begini dengar. Pak Pendeta Ben Da Costa, misalnya saya sakit, misalnya Pak Ben berdoa, Tuhan tolong Pak Pendeta Daniel Alexander, Tuhan dia itu orang baik loh Tuhan, dia itu begini Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan dia. Perlu nggak Tuhan Yesus diberitahu tentang saya? Jangan kaget. Maka itu sebetulnya mendoakan orang lain itu nggak benar, saudara. Apa artinya kita mendoakan orang lain? Cepat. Ayo, jangan ragu-ragu. Ini rahasia yang luar biasa. Apa sih artinya? Tolong titip doa ya. Tolong doakan si A. Tolong doakan si B. Ayo jujur. Artinya apa? Nggak usah ragu-ragu. Apa? Kalau jawab saya pulang. Betul. Karena saudara nggak mau kerja sama. Apa artinya mendoakan orang lain? Dengan konsep yang saya katakan, dengan konsep Yohanes 2:25. Bukan memberitahu kok membangkitkan imannya. Waktu kita mendoakan orang lain, kita minta Tuhan suruh apa atas orang itu? Menolong orang itu. Nah pertanyaannya, apa Tuhan perlu kita suruh? Loh, ini pertanyaan penting. Ini kebenaran yang gereja tidak pernah tahu. Lalu pertanyaan berikut, apa tidak perlu kita mendoakan orang lain? Tunggu dulu. Saya mau beri 2 penekanan. 1, ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri di ayat 25. Perlu tidak dia kita beritahu tentang seseorang? Yakin? Betul? Oke. Yang kedua, kalau kita yakin dia tidak perlu kita beritahu tentang seseorang, apakah perlu kita mendoakan orang itu? Loh, gue suruh ragu-ragu, jawab aja, salah nggak dihukum kok. Nah, apanya yang perlu? Saya minta tanya balik. Tadi kan sudah jawab, nggak perlu kasih tahu, dia tahu kok. Tapi sudah jawab perlu. Oke, saya hargai. Perlunya apa? Nah, supaya disembuhkan. Ya balik lagi nyuruh dong. Kalau kita mendoakan orang lain yang sakit atau punya masalah, berarti kita menyuruh Tuhan. Ada dia perlu disuruh nggak? Loh, ini pertanyaan balik lagi, dia perlu disuruh tidak? Kurang ajar kalau kita nyuruh dia, saudara. Siapa jadi tuan? Loh, betul tidak? Mengapa gereja punya doktrin yang ngawur? Itu konsep agama di dunia ini. Semua agama di dunia, umatnya akan mendesak Tuhan untuk menolong orang lain. Saya tunjukkan satu ayat ini. 1 Yohanes 5:14. Ini kebenaran yang kita banyak tidak tahu. Ada tertulis di Alkitab. 1 Yohanes 5:14. Saya tidak membaca, saudara yang baca dalam hati. Nanti saya beri satu pertanyaan. Ayo semuanya. 1 Yohanes 5:14 dalam hati. Ini nggak sampai 1 menit baca ayat ini, nggak lama sekali. Pertanyaan saya begini. Menurut 1 Yohanes 5:14, kalau kita itu berdoa dulu atau cari kehendak Tuhan dulu?
Ayo jawab, gak usah ragu-ragu. Nah, ini rahasia. Boleh mendoakan orang asal kita tahu kehendak Tuhan untuk orang itu apa. Kalau orang itu punya masalah, kita berdoa supaya Tuhan tolong, itu kehendak siapa? Keinginan siapa? Jawab, keinginan siapa? Nah, yang dijawab keinginan siapa? Yang dijawab itu sesuai dengan kehendaknya siapa? Ayah, susah sekali. Saya tanya, doa yang dijawab itu yang sesuai dengan kehendaknya siapa? Nah, itu loh saudara. Kesimpulannya, kita ini kerjasama dengan Tuhan. Bukan cuma nyuruh-nyuruh Tuhan. Dari tadi kan saya sudah bilang, teman sekerja, kita ini kerjasama. Menghadapi orang sakit, nggak boleh langsung sembuh dalam nama Yesus, tidak. Kita berdiskusi dulu, Bapak, kenapa dia sakit? Hal apa yang harus diperbaiki? Diskusi dulu. Kan kita tidak tahu isi hati orang. Yang tahu isi hati orang adalah orang itu sendiri dengan Tuhan. Suami istri sudah 30 tahun, 40 tahun menikah pun nggak pernah saling tahu isi hati. Anak dengan orang tua dengan anak nggak akan tahu rahasia. Sahabat baik, satu-satunya tempat yang paling rahasia itu adalah hati kita. Orang bisa bohong, ayo makan, sudah kenyang. Tiba-tiba bisa bohong tidak? Nggak bisa. Hati yang bisa bohong. Lalu kalau saya gabung Yohanes 2 dengan 1 Yohanes 5:14 begini. Sekarang tahu nggak mengapa Tuhan kita marah dan benci pada orang munafik? Siapa bisa jawab? Setelah kita tahu ayat ini. Kenapa? Orang berdosa dia bisa bergaul, orang jahat dia bisa bergaul, tapi orang munafik dia tidak suka. Loh, setelah kita baca ayat-ayat ini tadi, mengapa dia nggak suka orang munafik? Karena apa? Ayo cepat jawab. Bukan, karena dia nipu Tuhan. Orang munafik itu kan menipu Tuhan. Lu ya atau tidak? Tuhan bisa ditipu tidak? Kenapa nggak bisa ditipu? Nah, karena dia tahu isi hati. Kalau ada hakim jaksa di sini, ini kebenaran. Mengapa di dunia tidak akan ada jaksa dan hakim yang adil? Berarti di negara manapun di dunia tidak ada pengadilan yang adil. Berapa tahun yang lalu, saudara, di Amerika dibebaskan seorang yang sudah dipenjara 24 tahun. Ternyata salah, bukan dia. Waktu dia keluar, gempar. Waktu saya ngikuti ini orang Kristen. Anak ini dipenjara waktu dia umur 18 tahun. Waktu dibongkar lagi kasus itu, ternyata bukan dia. Ibunya memberi kesaksian, itu saya dengar berita di CNN. Mereka, ibu dan anak ini menyatakan, kami mengampuni pengadilan karena kami murid Tuhan Yesus. Saya kaget. 24 tahun dari umur 18, jadi lebih dari separuh hidupnya. Nah, maka itu pengadilan gak ada yang adil. Kenapa? Karena jaksa dan hakim tidak bisa baca hati orang. Kalau hakim dan jaksa bisa baca hati orang, pengadilan cuma sekali selesai. Betul tidak? Semua yang terjadi kan dibuat dalam hati. Nah, ini kan gak ada yang tahu. Maka itu di pengadilan perlu saksi. Jadi Tuhan benci pada orang munafik, karena orang munafik itu menipu Tuhan. Ayo saya tanya, ini pertanyaan penting. Menurut saudara, di gereja atau di rumah, orang itu bisa munafik? Gak usah ragu. Jawab, di gereja atau di rumah orang itu bisa munafik? Nah, ini masalah terbesar. Mengapa Tuhan Yesus tidak bisa mempercayakan dirinya? Karena dia tahu isi hati kita. Pulang setelah ibadah ini, betul-betul merenung dan periksa hidup. Aku ini bisa dipercaya enggak ya? Aku ini bisa dipercaya tidak oleh Tuhan.
Bersihkan hati saudara. Ini hal penting. Kalau tidak, sampai kapanpun Kristen kita cuma Kristen karyawan, belum direksi. Ingat istilah itu tadi. Masuk 30 tahun karyawan terus nggak naik-naik, berarti nggak bisa dipercaya terus itu. Saudara, harus kita jaga. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-9. Maka itu semua pelayan Tuhan jangan munafik di hadapan Tuhan. Kita bisa bersandiwara di mimbar, katakan amin. Maka itu hanya di rumah orang gak bisa munafik. Di gereja tempatnya orang munafik. Yeremia 17 ayat 9. Betapa apa? Nah, licik itu apa kata lain? Ayo, licik itu apa kata lain? Licin, apalagi? Culas, apalagi? Ayo cepat, licik itu apa? Senang gak kumpul orang licik? Jawab, suka tidak kita berteman dengan orang licik? Kenapa tidak? Karena orang licik itu penuh kemunafikan. Mulut manis, hati jahat. Licik. Betapa apa? Liciknya hati. Terus lebih licik daripada yang paling licik. Ada satu terjemahan bilang begitu. Ngeri sekali. Siapa bisa tolong saya? Apa yang lebih licik dari yang paling licik? Ilustrasinya, belut masuk oli. Tahu belut? Terus licin nggak? Licin. Belutnya masuk oli. Nah itu dia, itu hati manusia. Selicik itu. Maka itu baca firman Tuhan, dia bencinya orang munafik luar biasa. Kalau saudara baca Matius 23 ya, setiap kata pertama, celakalah kamu, celakalah kamu. Wih, pertama saya belajar itu, ini pasti bukan Tuhan Yesus. Masa dia sekasar itu? Tapi setelah saya meneliti, pantas dia marah celakalah kamu kepada orang munafik yang pura-pura rohani. Maka itu Kristen kita tidak dinilai waktu kita di gereja. Kristen kita dinilai waktu kita di rumah, waktu kita di angkot, waktu kita di terminal, waktu kita di jalan, di toko, di pasar. Itu Kristen kita dinilai. Satu hari ada kisah nyata di suatu kota di Jawa Timur, bukan kota besar. Seorang pendeta itu hari Senin lagi belanja di satu supermarket. Rupanya pendeta ini tergesa-gesa. Nah, waktu dia antri, ada 2 orang di depan dia. Dia orang ketiga. Nah, orang yang pertama sudah di kasir, agak lama. Entah apa itu salah masukkan, karena di scanner itu nggak keluar-keluar. Harga berapa nggak tahu. Nah, ini kasir sudah panggil supervisor juga, nggak datang-datang. Ini pendeta ngomel-ngomel, kenceng lagi. Kalau aku punya toko ini, aku pecat pegawai kayak kamu. Gitu aja nggak bisa. Wah, pokoknya ngomel-ngomel. Nah, yang di depan pendeta ini seorang ibu. Dia noleh-noleh. Dia beli ngomel, dia noleh. Terus nggak enak juga. Wah, terus saja ngomel. Akhirnya supervisor datang, selesai. Ibu ini selesai, Pak Pendeta. Begitu sampai si kasir bilang, selamat siang Pak Pendeta, apa kabar? Saya kemarin datang waktu Bapak khotbah tentang kesabaran. Tahu? Ini pendeta nggak tahu mukanya hijau, kuning, biru, saya nggak tahu kayak apa. Ternyata kasir itu jemaat di gereja yang kemarin dia khotbah. Orang tua, dengar ya. Hanya ada satu penyebab. Dengar. Anak-anak yang nggak respect, nggak hormat, tidak taat pada orang tua, itu cuma satu. Bukan karena kumis bapaknya kurang tebal. Tidak. Yang membuat anak-anak tidak respect nurut orang tua, kalau kita, papa mama itu munafik. Dengar itu baik. Tanda-tandanya begini.
anak-anak yang umurnya sudah 15 tahun ke atas, terus tidak pernah suka diajak keluar bareng ayah ibunya, entah ke gereja, entah ke acara pernikahan atau acara-acara resepsi pemerintahan atau apa saja. Orang tua biasanya makin marah. Kenapa kamu mau ikut bapak ibu pergi? Anak gak pernah dikasih kesempatan jawab. Dengar, kalau kelakuan ayah ibu di rumah dan di luar rumah beda, maka anak-anak gak akan jalan dengan dua orang munafik. Contoh, kalau ayah ibu itu rajin bertengkar di rumah, tapi kalau mau ke pesta, mau ke gereja, wah sok mesra gandengan tangan, anak-anak muntah. Berjalan dengan pemain sinetron kurang ajar ini. Catat itu baik-baik. Serius, saudara boleh tertawa, tapi itu hati anak-anak. Saya belajar betul tentang anak-anak itu luar biasa, karena Tuhan Yesus menyuruh belajarlah kepada anak-anak. Oke, saya memberi contoh lagi. Jangan pernah belikan pakaian anak-anak, pakaian pesta yang mahal-mahal. Percuma. Saya melaporkan orang tua yang suka memaksa anaknya pakai pakaian pesta. Lapor ke Komnas HAM anak. Karena itu jahat, saudara. Dengar, pernahkah saudara menyadari mengapa anak-anak tidak suka diberi pakaian pesta? Siapa pernah jawab? Tahu jawabannya? Saya belajar dari Alkitab. Pakaian pesta itu pakaian kemunafikan. Anak-anak gak betah. Pernah sadar gak itu? Lu ya atau tidak? Kalau anak-anak dipaksa pakai pakaian pesta, yang jahat ayah ibunya supaya kelihatan, wih anakmu cakep, wih anakmu cantik. Ini tersiksa ini anak kecil-kecil ini. Maka itu jahat orang tua. Buktinya ginilah, kalau pakaian pesta itu pakaian kemunafikan, ada nggak orang tidur pakai pakaian pesta? Kecuali mayat yang ditandani. Nah itu saja sudah. Lu serius sudah. Maka itu lihat anak-anak, jangan ada kemunafikan. Tuhan tidak bisa mempercayai saudara kalau ada kemunafikan. Maka itu jangan menilai orang Kristen selama di gereja itu munafik semuanya. Nilailah waktu di rumah, di jalan, di pasar, di toko, bagaimana? Bagaimana hidup Kristen kita? Nah dari situ Tuhan itu baru bisa mempercayai saudara atau tidak. Karena kita di gereja bisa buat-buat. Artinya ini kebenaran yang luar biasa. Ketulusan hati itu bicara kekudusan. Betul? Saya lanjutkan dulu ayat 9 ya, belum selesai. Saya ulangi. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku Yahweh yang apa? Nah, yang menguji batin. Ya sudah. Terjemahan literal pikiran. Hati dan pikiran. Jadi papa kita itu satu-satunya pribadi yang suka menguji hati dan pikiran kita. Ini diperiksa terus. Tulus, Tuhan mau tulus. Siap untuk itu? Nah harus. Nah suami istri, jujurlah di hadapan Tuhan. Saya akan akhiri pada bagian ini. Dengar baik. Anak-anak belajar munafik itu dari kita orang tuanya. Katakan amin kalau saudara kurang. Karena kita waktu masih kecil melihat kemunafikan itu di rumah. Maaf, periksa semua pendeta dan gembala. Hanya ada satu alasan, bukan dua, bukan tiga. Kalau ada anak pendeta tidak suka dengar khotbah, dengar bapaknya sendiri khotbah atau ibunya khotbah, itu alasannya cuma satu. Hidup orang tuanya di mimbar dan di rumah beda. Anak tidak akan mendengar. Catat itu para hamba Tuhan. Kira-kira ya atau tidak kalau saudara jadi anak pendeta? Hidup di rumah dan di mimbar beda.
Maka itu saudara, kemunafikan itu tempat iblis bersembunyi karena ditutupi dan kepura-puraan. Bangsa ini hancur karena rata-rata pemimpinnya munafik, semua pura-pura. Maka itu bukti yang paling nyata. Mengapa rakyat Indonesia nggak pernah suka dengar pemimpinnya kok pidato? Karena ada yang buat ini munafik semua. Maka itu sini paling nggak suka kalau ada acara rohani ngundang pejabat. Ngapain? Enak saya lihat dengar mereka memberi sambutan, cuma dibaca kok. Untuk apa? Saya itu paling nggak suka. Lain kali jangan undang pejabat kalau ada ibadah-ibadah. Cari muka saja. Saudara, itu kebenaran. Amin. Bangsa ini nggak pernah tunduk dan hormat pada pemimpinnya karena semuanya munafik. Beda dengan zaman Soekarno dulu. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Pokoknya kalau jalanan sepi, semua sepi, lalu ada orang bergerombol. Dulu kan ada TV, radio pun gak semua orang punya. Saya masih ingat waktu masih kecil, sekelompok orang di situ ngumpul. Pokoknya kalau Presiden Soekarno pidato, rakyat diam semua. Mau dengar ngomong apa? Hebat. Maka itu kalau saudara lihat, ini sekarang ini sedang berlangsung peringatan 58 tahun Konferensi Asia Afrika. Itu Soekarno ide. 126 pemimpin negara datang di Bandung. Besok terakhir tanggal 20. Hebat, tahun 55. Nah, Soekarno dihormati karena nggak munafik. Tolong pemimpin remaja, kebaktian wanita, guru sekolah minggu, jangan munafik. Ayo tulus. Jangan pura-pura. Itu kejahatan besar. Maka itu jangan menilai orang waktu di kebaktian. Tiap hari bagaimana. Nah, gara-gara kebenaran ini, saudara tanya anak-anak saya semuanya. Saya selalu ada orang yang tinggal dengan kami di rumah. Dari dulu. Kenapa saya suka tinggal ada orang lain di rumah? Karena saya ingin dilihat bahwa kalau saya pelayanan dan di rumah, saya itu sama. Sampai hari ini. Jadi kami suami istri nggak sendiri, selalu ada yang tinggal. Bisa keluarga, bisa yang belum menikah, pokoknya ada orang. Kalau saya pergi kemana saja, kalau istri saya nggak ikut, pasti ada orang yang tidur dengan saya. Saya mau terbuka. Dalam keterbukaan itu setan nggak bisa bekerja. Jujur ya, saya ngomong. Pokoknya kalau suami istri sering ribut, pasti pakai topeng. Lihat saja, ada yang dirahasiakan. Kalau dalam hidup suami istri nggak ada yang dirahasiakan, nggak ada yang dibuat ribut, karena terbuka semua. Gampang tidak mengerti kebenaran itu. Ini luar biasa, saudara. Ketulusan itu luar biasa. Baca Mazmur 73 ayat 1. Cepat. Menurut firman ini, ternyata Yahweh Tuhan tidak bisa baik kepada semua anak-anaknya. Dia hanya baik kepada orang yang punya dua karakter hati. Apa dan apa? Tulus dan bersih hati. Yahweh itu baik kepada orang yang tulus hatinya dan bersih hati. Nggak ada kemunafikan. Cobalah jujur. Kapan terakhir kali saudara berdua ribut suami istri? Pasti ketika ada salah paham. Mengapa ada salah paham? Sebab ada paham yang salah. Kenapa ada paham yang salah? Sebab ada yang ditutupi. Sehingga yang satu pahamnya salah dan jadinya salah paham. Kalau dua-dua terbuka, nggak ada paham salah. Amin. Baca Kejadian 2 ayat 25. Ini kebenaran yang luar biasa. Pak Benyamin, saya titip cara mengembalakan jemaat. Satu aja yang Bapak lihat, karena saya pernah jadi gembala 16 tahun, Pak. Saya nggak pernah lihat waktu memberi persembahan, waktu doa, waktu melayani, tidak. Saya cek di rumah. Saya waktu jadi gembala dulu, saya punya daftar. Dan daftar itu saya minta anak-anak yang ngisi, bukan ayah ibunya. Daftarnya salah satu isinya. Dari tahun ke tahun, pertengkarannya makin bertambah atau berkurang dalam sebulan.
Harus anak-anak yang ngisi. Oh, di situ tuh seru. Juara waktu saya jadi gembala. Anak-anak bilang, Om, kemarin papa mama berantem. Dibisik-bisik gitu. Anak-anak tuh seneng. Kalau disuruh jadi mata-mata orang tuanya, sudah. Karena anak-anak itu polos, itu serius. Ayo jujur. Anak-anak bisa suruh buang nggak? Awas kamu ngomong sama pendeta. Awas kamu ngomong sama pendeta. Ayo jujur. Anak-anak bisa nggak suruh nggak ngomong? Kalau diberi tugas, enggak, pasti ngomong. Maka itu pakai anak-anak, saudara. Kenapa? Karena 100% semua anak itu senang kalau ayah ibunya harmonis. Betul tidak? Kebahagiaan anak-anak kalau papa mamanya harmonis. Maka itu kalau gembala memberi tugas anak-anak untuk jadi polisi keamanan di rumah, anak-anak akan kerja serius, saudara. Itu luar biasa. Pengalaman saya nggak bisa lupa itu. Udah, tolong dibaca ayat itu. Ayo, Kejadian 2:25. 1, 2, 3. Tapi, nah, pertama saya belajar ayat ini tahun 79. Saya bilang gini, Tuhan, ngapain firman ini ditulis bikin penuh Alkitab saja? Karena apa? Semua orang kan tahu zamannya Adam dan Hawa belum ada pabrik tekstil. Jadi pasti telanjang dong. Loh, betul tidak? Loh, ya atau tidak, saya tanya ini kepada saudara. Ternyata kata telanjang di ayat itu tidak bicara tentang seks. Suami istri harus telanjang, artinya terbuka. Enggak ada yang ditutupi sama sekali. Dengarkan baik-baik. Semua pertengkaran rumah tangga karena ada yang curiga. Salah paham tadi loh. Jangan-jangan, wah iya ini, wah betul ini. Kenapa suami istri bisa curiga? Karena tidak telanjang. Coba mikir ayat itu. Kalau telanjang, ada yang bisa disembunyikan nggak? Coba ada yang bisa disembunyikan nggak? Nggak ada. Nah, kalau suami istri saling telanjang, maka nggak ada yang curiga, nggak ada yang salah paham. Kelihatan semua kok. Maka itu pertengkaran terbesar yang terjadi dalam hidup suami istri karena ada yang dirahasiakan, nggak mau telanjang. Yang kedua, kata telanjang itu komunikasi terbuka. Tahun 92 bulan Januari saya dapat salah satu buku biologi yang luar biasa. Biologi yang mengajarkan mengapa anjing dan kucing suka bertengkar dan selalu bertengkar. Ternyata mereka itu nggak punya penterjemah. Ada yang dirahasiakan di antara mereka berdua. Nah, saudara, nggak usah cari buku biologi, ngerti sendiri. Anjing dan kucing itu bahasanya pada ekor. Tapi beda. Anjing kalau lagi senang hati ekornya goyang. Tapi kalau kucing lain, marah ekornya goyang. Karena mereka tidak pernah senyum, apalagi tertawa. Jadi mereka nggak pernah tahu ini marah atau tidak, kan tidak tahu. Pagi-pagi mereka lihat dari jauh. Buat kucing, ekor anjing goyang-goyang, dia tersinggung. Ngapain kamu nantang? Tapi buat anjing, lihat ekor kucing goyang-goyang, dapat teman baru. Nah, kan masalah ini. Maka itu kenapa suami istri yang rajin bertengkar pas diomongin, kamu itu kayak kucing dan anjing saja. Nggak tahu nih kucingnya siapa saya nggak tahu itu. Karena nggak telanjang, saudara. Ada yang dirahasiakan. Suami istri tidak boleh merahasiakan jumlah keuangan. Pokoknya kalau salah satu merahasiakan, yang satu pasti curiga. Mana duit itu? Kamu dapat gaji berapa? Kenapa dia? Wah, ribut sudah pokoknya. Ayo, ya atau tidak? Enggak enak, maka itu telanjang itu mutlak, saudara. Artinya enggak ada munafik. Ini loh aku. Ada banyak ayat, saya nggak ada waktu untuk menguraikan betapa Papa di surga senang ketulusan, kejujuran, keterbukaan. Jangan ada kemunafikan. Itu sungguh luar biasa. Kapan persahabatan bisa retak? Ini bukan pernikahan sahabat. Sahabat bisa jawab. Kalau ada salah satu yang menyembunyikan sesuatu selama persahabatan dan baru terbuka hari ini, kecewa gak sahabatnya?
Hah? Ternyata kamu begini. Langsung putus. Ini loh, ayat ini luar biasa. Kalau suami istri sampai bisa bercerai, pasti masih ada rahasia di antara mereka dua dan belum terlanjang berdua. Apa saja? Awas kalau sudah menikah, terima telepon, masuk ke kamar mandi atau keluar rumah. Awas. Tidak boleh takut ada istri atau suami kalau diterima telepon. Awas. Siapa kalau terima telepon ngomong pakai tutup bantal? Awas. Ya benar saudara, itu kejahatan saudara. Kenapa harus takut pada suami atau istrinya? Awas. Tiap kali terima SMS langsung hapus. Awas. Awas yang berak handphone dibawa karena takut dibaca oleh pasangannya. Bertobat. Oh banyak. Ternyata banyak pernikahan penuh kemunafikan. Betul tidak? Itu ada setan di situ. Maka itu kebaikan Tuhan tidak bisa dinikmati oleh orang munafik. Katakan amin. Karena dia jahat di hadapan Tuhan. Jangan anggap enteng kejujuran. Hamba-hamba Tuhan kepada jemaat terbuka. Sejak saya jadi hamba Tuhan tahun 72 sampai hari ini, keuangan saya terbuka pada jemaat. Sampai hari ini semua jemaat tahu nomor PIN ATM saya itu tahu. Dan mereka saya sering titip ATM untuk ngambil uang atau ngecek uang di ATM. Semua jemaat tahu. PIN saya dihafalkan orang karena itu tanggal lahir saya. Saya nggak pernah ganti. Maka itu kalau suami istri tiap 2 jam ganti PIN ATM, awas kamu. Karena takut nanti pas suami atau istri yang ngambil duit. Saya nggak takut. Keterbukaan itu penting, saudara. Luar biasa. Istri saya lagi menghadiri ulang tahun kemenakannya. Saya ada di sini. Nah, rumah kami, kamar, almari itu nggak ada kuncinya. Kalau kami pergi semua terbuka, orang tahu. Kenapa saya ajari itu? Kami nggak ingin ada orang yang di rumah dan jemaat itu curiga ada pada dalam kamar itu. Nggak. Jangan saudara takut diketahui orang apa isi kamar kita, apa isi almari kita. Jangan pernah takut. Terbuka itu indah, saudara. Hidup itu ringan. Orang yang nggak pakai topeng itu nggak capek. Yang pakai topeng itu yang capek. Betul tidak? Karena takut ketahuan aslinya siapa. Jangan takut. Itu yang saya pakai sampai hari ini. Kejadian 1:28. Inilah penyebab kemunafikan masuk dalam keluarga. Kejadian 1 ayat 28. Dengar supaya semua kita hidup kudus dan benar. Kejadian 1 ayat 28. Ternyata dimulai dari pernikahan. Kalau dari awal pernikahan gak beres, setan masuk di keluarga itu. Hari ini kita harus jujur di hadapan Tuhan. Tuhan ngapain? Memberkati mereka. Diberkati untuk jadi suami istri. Setelah itu firman-Nya. Nah, dengar ya anak-anak muda, kau dengar. Awas jangan ada kemunafikan. Ternyata inilah hukum pertama di seluruh Alkitab. Sebelum ada hukum politik, negara, keuangan, kesehatan, apa, ternyata hukum ini. Ternyata berkat untuk pernikahan itu nggak main-main, saudara. Saya menemukan harusnya ditulis begini. Dan Tuhan melantik mereka menjadi suami dan istri. Ternyata menjadi suami dan istri itu pelantikan. Gelar suami dan istri itu wisuda. Dengar baik-baik. Kalau saudara selesai pemilu kada, pemilihan kepala daerah, KPU sudah menghitung. Ternyata ada satu pasang nomor sekian menang mutlak. Tidak perlu ada putaran kedua. Jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi pada 2 orang yang menang ini? Entah dia wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Belum dilantik langsung duduk di kantor. Jadi orang nomor 1. Terjadi apa? Cepat jawab. Demo. Yang demo siapa? Ini penting. Yang demo siapa? Ayo cepat jawab. Yang kalah. Nah, tolong ya ke para gembala, ini penting. Saya sudah menemukan ayat ini puluhan tahun yang lalu.
Pokoknya kalau ada rumah tangga bermasalah, termasuk rumah tangga pendeta, kaget. Pasti mereka melanggar hukum ini. Sebelum dilantik jadi kepala daerah, tidak boleh duduk di kantor pemerintahan. Akan digugat oleh yang kalah. Nah, di dalam hukum Kristus, yang kalah itu siapa? Nah, setan akan terus menuduh, menggugat pernikahan yang gak benar. Maka itu masalah gak habis-habis di rumah tangga itu, termasuk rumah tangga pendeta. Sejak saya mengerti, menemukan kebenaran ini, begitu ada konseling rumah tangga, cerita, aduh ini masalah berat. Maaf, saya bilang, saya mau baca ayat ini. Kalian melanggar enggak? 100% jawabannya iya. Anak-anak muda, jaga dirimu. Jadi ketika berkat Tuhan di pernikahan, itu gak main-main. Hari itu si pria dilantik jadi suami. Menurut 1 Korintus 11 ayat 3, suami itu wakil Yesus. Hebat, saudara. Maka itu sebelum dilantik tidak boleh menikmati hak suami, yaitu seks. Tidak boleh. Digugat oleh musuh, saudara. Istri begitu diberkati atau dilantik jadi gadis, begitu diberkati dilantik jadi istri, itu wakil dalam pemerintahan itu. Luar biasa. Jadi begini hukumnya anak muda, kau catat ya. Harus jadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Ada seks, jangan dibalik. Tolong Bapak Gembala periksa jemaat. Maaf ya, saya harus ngomong. Sehebat apa pelayanan saudara di gereja ini, kalau rumah tanggamu bermasalah terus, jangan malu mengaku. Ini penyebabnya. Engkau sudah menikmati pemerintahan sebelum dilantik, hancur. Dengar anak-anak muda, engkau khususnya gadis-gadis dengar. Tidak ada Tuhan di dunia ini kecuali Yahweh. Ada banyak Tuhan di dunia. Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, Islam punya Tuhan. Tapi hanya Yahweh Tuhan kita yang minta anak sulung. Katakan amin. Mengapa Tuhan-Tuhan lain gak pernah bicara anak sulung? Baca kitab suci agama apa saja, tidak ada kata anak sulung, hanya di kitab suci kita. Dengarkan baik-baik. Ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Catat. Saya kaget waktu dia memberitahunya. Lalu siapa anak sulung? Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Waktu Yahweh Tuhan menciptakan selaput darah di rahim gadis, itu bukan hiasan dalam nama Yesus. Selaput darah di rahim gadis itu yang menjaga sel telur yang akan dibuahi untuk jadi anak sulung. Maka itu tidak boleh dirobek kalau bukan oleh seorang yang sudah dilantik jadi suami dari si gadis. Catat ayatnya, saya nggak punya waktu. 2 Samuel 13. Ngeri sudah. Tentang Amnon dan Tamar. Catat. Ternyata 2 Samuel 13 itu terjadi sampai hari ini. Dan dalam sejarah, sepanjang sejarah manusia. Pokoknya kalau ada anak muda pacaran lalu seks dikerjakan, 100% cowoknya akan menghempaskan, meninggalkan, membuang gadis itu. Dan dia akan cari gadis yang lain. Itu pasal di Alkitab. Maka itu gadis-gadis, engkau jaga dirimu. Walaupun saya pakai istilah, engkau sudah menang pemilu karena orang tua sudah merestui, gembala pun merestui. Tapi sebelum engkau disahkan dalam pernikahan kudus, kalian dua tidak boleh menikmati seks. Periksa semua anak pertama bukan anak sulung kalau tidak dilahirkan oleh seorang gadis. Dan ini psikologis. 2 Samuel 13. Tolong ya ketua pemuda, tolong pendeta-pendeta khotbahkan dia anak-anak muda. Pokoknya cowok-cowok yang meniduri pacarnya pasti ditinggal setelah itu. Walaupun itu Kristen, saya sudah membuktikan di banyak gereja. Ngeri,
Hebat Alkitab itu. Maka itu jaga kalian kalau pacaran, karena Tuhan cari anak sulung. Nanti baca di rumah Ibrani 12 dan Wahyu 14, saya nggak ada waktu. Di 2 pasal perjanjian baru itu